sesi berikutnya. Oke, saya persilahkan kepada yang terhormat Ibu Ida Hayati sebagai penguji 1 untuk memberikan masukan, saran untuk perbaikan proposal Mbak Putri Ariyanti di sidang proposal hari ini. Silahkan kepada Ibu Ida Hayati. Monggo, Baik, Ibu. terima kasih Bu Harta. Mohon izin Bu Rida untuk memberikan masukan, saran, dan pertanyaan terlebih dahulu. Oke. Selamat sebelumnya kepada Mbak Putri Ariyanti yang berhasil ya mengejar ketertinggalan dari teman-teman walaupun tidak sesuai jadwal, tetapi bisa mengejar di minggu ini. Gitu. Baik, saya sudah menerima proposal Mbak Putri dan saya sudah membaca secara garis besar ya, tidak membaca keseluruhan, secara garis besar sudah saya baca dan materinya cukup lengkap. Namun ada beberapa yang perlu kita perbaiki dan ada yang perlu kita tambahkan. Begitu ya Mbak Putri? Oke. Siapkan alat tulisnya Mbak Putri. Tapi udah direcord ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau ditulis ya, karena kita kadang-kadang ditulis itu lebih ingat daripada mendengarkan record itu kadang-kadang ya begitulah. Oke, baik. Sebelumnya bukan berarti saya mencari kesalahan ya Mbak Putri, tetapi bagaimana seminar ini untuk kita bersama-sama menyempurnakan proposal dari rencana penelitian Mbak Putri sehingga nanti waktu pelaksanaan penelitian itu memang tepat sasaran, tepat datanya, dan nanti informasi yang akan kita sampaikan pun juga tepat. Begitu ya Mbak Putri? Oke. Yang pertama terkait dengan cover, ya terkait dengan cover. Untuk isi sih nggak apa-apa ya, nggak ada masalah saya. Cuman yang ingin saya konfirmasi itu tempat penelitian Mbak di judul itu SMP atau MTS. Itu nama yang sama atau sekolah yang sama atau dua sekolah Mbak? Di dua sekolah. Di satu sekolah Bu, cuma kan satu sekolah. Nah, biasa di sana tulisannya memang SMP atau MTS gitu atau satu nama saja. Biasanya kalau MTS MTS saja, kalau SMP iya. SMP saja. Iya, Jadi MTS yang saja, benar Bu. yang mana? Nah, MTS kalau saja. MTS saja, SMP-nya dihilangkan. Ibu. Sesuai dengan tempat ya. Nanti Mbak kan pasti akan ada surat izin studi pendahuluan, itu kan MTS, ya kan? Izin penelitian, nanti tujuannya ke MTS. Begitu kan ya Mbak ya? Iya Bu. Nah, jadi SMP-nya kalau masukan saya, tolong dihilangkan saja supaya kita fokusnya di MTS saja. Karena MTS dan SMP itu berbeda. Gitu. Iya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sudah ada pertanyaan nih dari sebelumnya. Nah, saya sambil ya, saya dari awal aja. Jadi sambil tadi ada pertanyaan nih latar belakang kenapa sih kok melakukan penelitian ini gitu ya. Nah, Mbak Eka tadi ini ada Mbak Eka Nur. Jadi semuanya Eka. Mbak Putri tadi menjawabnya karena ada studi pendahuluan gitu ya. Nah, sebelum melakukan studi pendahuluan nih Mbak Putri, ada fenomena apa sih sebenarnya kok mau meneliti ini gitu? Kok tertarik melakukan studi pendahuluan itu? Sebenarnya ada fakta apa di lapangan? Izin menjawab ya Ibu. Boleh. Melihat dari kasus-kasus yang sering terjadi di Penajam ini, kebanyakan anak-anak di MTS itu sendiri menikah sebelum waktunya dia lulus sekolah, dan kebanyakan juga di usia usia 13-14 tahun sudah mendaftar untuk nikah siri. Jadi saya tertarik dengan kasus yang saya ambil ini Ibu, dan kebetulan memang sekolah ini kebanyakan dari sekolah lain yang jangkauannya susah. Jadi untuk tim kesehatan masuk ke situ itu jarang Ibu. Makanya
kayaknya menarik menurut saya, makanya saya ambil kemarin untuk jadi studi pendahuluan. Oke. Jadi fenomena yang Mbak temuin Iya. itu ya, banyaknya remaja yang belum lulus sekolah, yang menikah, Iya, begitu? betul. Dan banyaknya remaja yang usia 13 tahun itu yang menikah Iya. siri, daftar untuk menikah siri. Oke. Kemudian itu Mbak dapatkan dari mana? Itu fenomena di lapangan saja Iya, ya? Bu. Dari data-data dari sekolah, terus kan kebetulan salah satu kader posyandu itu ada di guru di sekolah situ. Jadi kemarin saya sempat tanya jawab sama beliau sebelum mengambil judul ini. Nah, sebenarnya itu fakta yang bagus ya, fakta yang bagus yang harus Mbak sampaikan di latar belakang. Di latar belakang belum ada fakta sama sekali. Ya, di latar belakang hanya teori saja, secara teori saja yang Mbak sampaikan. Fakta insidensi atau prevalensi dari remaja yang melakukan seks bebas itu di daerah Panajam itu seperti apa sih? Nah, itu ya kalau melihat di tempat penelitiannya loh ya. Terus kalau fenomenanya sendiri, apakah fenomena remaja yang melakukan seks bebas ini atau perilaku seks bebas ini, perilaku seks remaja pranikah ini, bagaimana yang ada di dunia? Apakah di dunia pun juga sama fenomenanya begitu? Kemudian fenomena di Indonesia, prevalensi yang sama ya, prevalensi remaja yang melakukan itu ada berapa persen sih di dunia, di Indonesia, di Kalimantan sendiri, di Kalimantan Timur sendiri, di Penajam sendiri, sebelum Mbak ke SMP-nya atau MTS-nya. Nah, itu Mbak sampaikan di sana. Ya, berapa banyak? Gitu. Kemudian kan perilaku banyak nih. Di teorinya Mbak, saya sudah baca teorinya nih, perilaku seks bebas termasuk pegangan tangan, ciuman, berdekatan, dan lain-lain kan gitu kan. Nah, itu fenomena berapa persen sih sebenarnya fenomena yang ada di dunia, di Indonesia, di Kalimantan, di tempat Panajam sendiri gitu. Apakah memang banyak yang sudah melakukan seperti itu? Kemudian ditambahkan lagi fenomena tadi banyaknya siswa yang tidak lulus atau menikah sebelum lulus. Nah, itu data dari sekolah itu sangat penting Mbak masukkan. Jadi tidak hanya studi pendahuluan pengetahuan, data itu yang dari sekolah Mbak itu sangat mendukung. Kenapa dilakukan di sekolah itu? Namun sebenarnya Mbak juga harus sebaiknya sih ya, alangkah baiknya kalau Mbak juga mengkaji di tempat yang lain. Misalnya ada SMP yang dekat dengan MTS gitu. Itu datanya lebih tinggi yang mana? Itu salah satu sih ya, salah satu alasan kenapa kok tempat di situ. Mbak bisa membandingkan dengan tempat yang lain. MTS misalnya ada SMP sebelahnya, nah itu bisa dibandingkan tingkat prevalensi itu lebih tinggi di SMP-nya atau di MTS-nya, sehingga Mbak menentukan tempat penelitian itu tepat gitu ya. Kemudian yang kedua, fakta yang belum ada di latar belakang ya, prevalensi penyebab seks bebasnya. Kan hanya teori faktor yang mempengaruhi seks bebas. Ya, tadi karena mungkin ada seks bebas, tadi prevalensinya apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan? Nah, itu kalau ada informasi itu akan lebih bagus. Ya. Kemudian pengetahuan remaja sendiri tentang bahaya pranikah. Selama ini fenomena yang terjadi, bagaimana pengetahuan remaja itu sendiri tentang bahaya seks pranikah? Tadi Mbak sudah ngambil studi pendahuluannya di MTS. Ya, di MTS tempat Mbak mau melakukan penelitian ya. Nah, dibuka aja mute-nya Mbak Putri. Iya, Ibu.
Nah, Mbak, itu tadi pendahuluannya di MTS ya? Iya Bu, Mahasiswanya kemarin ada berapa seluruhan? Nanti sasarannya itu siswanya kelas 1, 2, 3 atau seluruh siswa seluruh siswa Ibu, rencananya? dari kelas 1 sampai kelas 3. Seluruh siswa. Jumlahnya ada berapa? Kelas Jumlahnya 1 ada sampai kelas 56. 3. Seluruhnya ada 56. berapa? 56 siswa Ibu. 56. Itu sudah keseluruhan. Sudah Iya, keseluruhan. kalau Kelas 1, yang 2, 3, 56 cuman. kalau yang 2021 kemarin kan itu Mm-mm. 96 Ibu, cuman yaitu Sudah karena banyaknya lulus. yang lulus serta banyak yang keluar karena DO. nikah, jadi Hmm. sisa 56 orang Ibu. Sisa 56 orang. Iya. Oke. Kalau SMP yang dekat situ ada. Ada, kemarin itu saya sempat datang ke SMP 22. Kisaran jaraknya dari situ ke SMP 22 itu ada sekitar 8 kilo Ibu. Cuman memang SMP itu untuk bahaya seks pranikah pengetahuan itu Bu memang tinggi karena didukung dengan faktor-faktor orang tuanya. Orang tuanya kan kebetulan di SMP 22 itu memang orang-orang tua yang berlatar belakang pendidikannya kuliah kayak pejabat-pejabat Bu, jadi sekolahnya di situ. Sedangkan untuk yang ini di MTS ini sendiri memang latar belakang pendidikan orang tua pun hanya SD, paling tinggi pun SMP Bu. Hanya saya Nah, tertarik. itu kenapa? Tapi fenomena yang terjadi pernikahan ini lebih banyak di MTS atau lebih banyak di SMP? Sudah pernah dilihat? Sudah Ibu, kemarin kan saya minta 2 studi pendahuluan di kampus. Kebetulan yang di SMP 22 ini hanya 30% dibanding yang di MTS Ibu. Yang di SMP 2 itu sama tingginya sebenarnya ya? Ya, sama tingginya Ibu. Cuman fenomena itulah dimasukkan di latar belakang, Mbak. Ya, studi pendahuluan antara dua itu hak memasukkan. Jadi antara SMP dan STS. Kenapa di MTS? Karena dibandingkan dengan SMP tinggi prevalensi kejadian tingkat pengetahuan itu atau kejadian siswa yang drop out karena menikah ya itu lebih tinggi di SMP dibandingkan di MTS daripada di SMP. Situ itu dimasukkan sebagai memperkuat landasan Mbak Putri untuk melakukan penelitian di MTS tersebut. Gitu ya. Dan sama data-data itu dimasukkan, Mbak. Data-data yang berapa sih siswa yang drop out? Itu penting gitu. Oh iya. Oh, ternyata urgensi sekali gitu. Ya. Ternyata 30% tadi kalau saya lihat di SMP 22 30% dan itu lebih rendah dibandingkan dengan di MTS. Nah, kalau di SMP aja 30%, bagaimana di SMP aja 30%. Bagaimana yang di MTS kalau lebih tinggi? Berapa persen kira-kira? Nah, itu ya. Terus itu terkait dengan pengetahuan ya. Jadi nanti Mbak sampaikan di sana. Misal nih ada juga kejadian yang terkait tingginya yang dampak-dampak ya. Di sana juga ada dampak dari bahaya pranikah, seks pranikah. Apa aja sih Mbak Putri tahu bahaya seks? Mohon maaf Ibu, suaranya putus-putus. Iya Kak, putus-putus kan? Oke, Mbak paham nggak dampak dari seks pranikah itu dapat menimbulkan apa saja? Untuk dampaknya bagi remaja itu bisa hamil di luar nikah Ibu, bisa penyakit menular seperti HIV. Terus apa lagi? Seringkali juga terjadi konflik batin dalam dirinya Ibu,
apabila keputusan yang diambil dalam menghadapi konflik tidak tepat. Kemudian mereka juga akan jatuh ke dalam perilaku berisiko. Mungkin harus menanggung akibat dari yang terjadi seperti masalah kesehatan fisik, kemudian psikososial, terus rasa bersalah, marah, depresi, kayak gitu Ibu. Oke, Itu banyak menurut ya. jurnal yang saya baca sih Bu. Iya. Oke, ada jurnal. Kenapa tidak dimasukkan presentasinya, persentasenya? Misalnya tingginya dampak dari ini. Ada berapa remaja sih yang hamil di luar nikah di Indonesia ini atau di Penajam sendiri? Ya, jadi mulai dari yang umum ke khusus. Itu Mbak tampilkan. Presentase berapa remaja yang hamil di luar nikah, berapa remaja yang mengalami atau menerima HIV AIDS, ya, atau penyakit menular seksual lainnya seperti sifilis, raja singa, hepatitis dan lain sebagainya, ya, klamidia dan lain sebagainya. Berapa persentase remaja yang mengalami gangguan psikologi sampai depresi atau lagi sampai tingkat yang lebih ekstrim karena dampak dari seks pranikah. Nah, itu semua masukkan di dalam LP. Belum ada tempat Mbak, ya. Kenapa urgensinya mengambil itu belum terlihat di sana. Oke. Ya. Oke, itu masukan saya. Begitu juga dengan dampak. Jadi, usahakan dari umum introduction itu sedikit saja. Dari umum mengerucut. Jadi kalau prevalensi itu kejadian-kejadian berapa remaja yang hamil di luar nikah dan lain sebagainya itu Mbak tampilkan semuanya. Berapa remaja yang hamil di luar nikah, berapa remaja yang berapa remaja yang mengalami PMS ya, menular seksual maksudnya, atau penyakit ya seperti itu yang depresi karena yang diakibatkan oleh depresi kehamilan luar nikah atau seks pranikah. Itu masukkan semua. Ya, mulai dari di dunia, di Indonesia, di Kalimantan, di Pasir, bahkan di tempat penelitian yang tadi pendahuluannya dicantumkan semua. Baru dampaknya, ya dampak yang bisa ditimbulkan apa? Ya, kemudian yang disambung lagi dengan pengetahuan. Bagaimana sih pengetahuan remaja itu tentang bahaya seks pranikah itu sendiri? Ya, tadi kan perilaku nih, perilaku seksual sudah kita sampaikan ya, karena perilaku nikah kan tadi berapa remaja yang pegangan tangan ini menyebabkan bahwa remaja yang pegangan tangan berapa kali? Ya. Tidak, suaranya putus-putus. Ya, Berta. Suaranya putus-putus. Apakah diterima oleh Mbak Putri dengan baik tadi? Mohon maaf Ibu, suaranya tidak terdengar. Nah, kalau teman-teman yang lain bagaimana? Teman-teman yang lain bagaimana? Audiens yang lain, apakah suara saya juga putus-putus? Putus Bu. Putus ya? Jaringannya Bu yang. Saya sudah pakai data loh ini. Oke. Mbak Putri. Ya Ibu. Jadi yang Mbak bisa simpulkan supaya saya nggak ngulang lagi, mana yang sudah Mbak terima dari masukan saya? Yang tadi masalah pengetahuan Ibu dijabarkan, kemudian dimasukkan semua yang dari dunia serta dari Kalimantan sendiri dan dari PPU itu sendiri. Apanya yang dimasukkan? Data-datanya Ibu, kayak presentasinya ada berapa? Oke, jadi ya di LB ya nanti tambahkan introduction, kemudian dampak, dampak masalah, ya, kemudian dampaknya, ya, kemudian upaya-upayanya sih sebenarnya apa sih?
yang dilakukan, kan ada area spesifiknya ya. Area spesifiknya berarti pengetahuannya. Kemudian elaborasinya, hasil penelitian terkaitnya itu belum ada punya Mbak. Ya. Pengetahuan itu selain dari studi pendahuluan, itu bisa dari hasil-hasil penelitian terdahulu. Oh, ternyata dari penelitian si A, tingkat pengetahuan tentang bayar remaja ini memang masih rendah atau memang sudah tinggi. Ya, berarti kalau memang sudah tinggi kan berarti ada faktor lain gitu. Oke ya. Kemudian kesenjangannya. Ya, kesenjangan dari beberapa yang Anda uraikan itu baru Anda akan melakukan penelitian apa. Nah, itu tolong disesuaikan, dikelompokkan ya. Punya Mbak masih belum. Oke, itu di bab 1 ya. Kemudian saya kembali lagi dari awal. Karena menyambung pertanyaan dari audiens tadi. Bab 1 untuk yang LP-nya. Oke, kemudian sudah Mbak Putri sudah dipahami yang itu ya? Iya, Ibu. Mudah-mudahan bisa di-recordnya nggak putus-putus ya, mudah-mudahan. Apa audiens yang lain masih putus-putus mendengar suara saya? Audiens yang lain, apakah suara saya masih terputus-putus? Sekarang enggak, Bu. Tadi sempat terputus, Bu. Oke. Mbak Arianti, berarti enggak sudah bisa jelas? Iya, Ibu, jelas. Oke. Kemudian di lembar pernyataan keaslian penulis tolong ditandatangani ya, Mbak. Ibu, mohon maaf sebelumnya. Mbak Andi minta tolong di-mute dulu, Mbak Andi. Oke. Kenapa Mbak Putri? Mohon maaf sebelumnya, Ibu. Yang saya kirim ke Ibu kemarin karena hanya nitip melalui Mbak Desi. Jadi untuk file itu bukan sudah saya tanda tangani, tapi bukan hard copy, langsung di print aja sama Mbak Desi. Oke. Karena minta tolong nggak sempat. Jadi minta maaf ya Ibu. Oke. Never mind. Oke. Kemudian di kata pengantar, Mbak. Kata pengantar, di kata pengantar di situ Mbak menyelesaikan skripsi, sedangkan ini proposal ya. Oh iya Ibu. Sudah dapat kata pengantar. Nah, masih skripsi ya. Di sini masih proposal. Kemudian itu di bawahnya itu masih banyak tulisan laporan tugas akhir, sedangkan kita adalah skripsi ya. Jadi proposal skripsi, laporan tugas akhir diganti dengan proposal skripsi atau proposal penelitian boleh. Terus untuk yang satu, Bapak Mujito Hadi selaku Ketua Yayasan Wiyata Husada, ITKes-nya nggak ada. Karena kalau yayasan itu langsung Wiyata Husada ya, nggak ada ITKes-nya. Kemudian sistematika penulisan masih banyak yang perlu diperbaiki ya Mbak, terkait dengan titik koma dan lain sebagainya. Kemudian di akhir kata pengantar dikasih closing setelah 8, nomor 8 itu nggak ada closingnya. Mungkin dijadikan 1 kali ya. Nah ini mungkin dijadikan closing, ada paragraf closing gitu ya dari kata pengantar. Jadi bukan 8 ini gitu ya. Oke, kemudian sama ya surat pernyataan persetujuan publikasi juga ini nggak ada tanda tangannya. Yang belum ada nggak usah ditulis Mbak, kayak abstrak kan belum ada nggak usah. Ini mau habisin ini aja. Terus untuk daftar isi yang di bagian bab 4, bab 5 itu belum ada halaman. Memang benar Mbak? Iya Ibu, belum saya masukkan. Maaf, karena Ibu. belum ada ya. Iya. Nah, kalau belum ada ya nggak usah dituliskan, nanti aja gitu. Oke. Kemudian kayak lembar daftar gambar. Nah, kalau nggak ada gambar ya nggak usah dibuat. Ya. Daftar lampiran di sini masih kosong. Padahal ada lampirannya tuh, ya. Ditambahkan ya, dilengkapi ya. Oke. Kemudian bab 1 tadi itu masukannya sudah ada, ya. Jadi introduksinya nggak usah banyak-banyak, itu aja singkat, jelas dan padat yang seperti arahan saya tadi. Kemudian untuk tujuan penelitian, Mbak, tujuan penelitian. Buka dulu tujuan penelitian. Tujuan penelitian. LB sudah ya tadi ya di latar belakangnya ya.
Rumusan masalah juga fenomenanya juga belum nyambung sih, karena di atasnya belum ada fenomena yang dicantumkan. Jadi ini juga masih dalam taraf teori rumusan masalah. Sudah dapat Mbak tujuannya? Sudah Ibu. Oke. Tujuan penelitian ada tujuan umum. Jadi masukan saya tujuannya itu harus konsisten dengan judul. Punya Mbak kan judulnya adalah hubungan, ya kan? Hubungan tingkat pengetahuan bahaya. Berarti di sini ya untuk mengetahui hubungan, gitu ya, tambahkan. Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan tentang bahaya seksual nikah dan perilaku seks. Jadi harus konsisten dengan judul. Kemudian sama ya, nanti SMP-nya dihilangkan ya, baik di LB, pokoknya semuanya keseluruhan ke bawah disesuaikan dengan judul. Kemudian tujuan khusus yang A itu adalah diketahuinya. Kalau kita masih proposal jangan diketahuinya. Kalau diketahui ini kalau sudah hasil. Kalau di hasil itu kita sudah tahu, makanya diketahui gitu kan ya. Jadi untuk mengetahui. Begitu ya Mbak Putri, bisa dianukan. Nanti kalau sudah laporan boleh diketahuinya dari atas ya, di atas untuk mengetahui, berarti di bawah untuk mengetahui itu proposal. Kalau sudah hasil nanti diganti diketahuinya. Gitu. Ya, oke. Kemudian tujuan khusus karakteristik remaja. Kira-kira kenapa kok Mbak Putri tujuan khususnya itu ingin mengetahui karakteristik remaja. Di situ ada jenis kelamin, usia, pendidikan. Kok pendidikan ibu di sini? Dan ini nanti silakan dikonfirmasi. Di situ kan ada jenis kelamin, usia, pendidikan ibu, sumber informasi. Itu kenapa kok ditetapkan itu tujuan khususnya? Ibu, itu sebenarnya kemarin saya ngambil pendidikan ibunya juga serta anaknya juga. Ibunya karena Bu gini, menurut dari studi pendahuluan lagi yang tadi saya bilang di awal, yang di SMP 22 itu kebanyakan memang untuk siswanya sendiri, orang tuanya yang berlatar pendidikan di atas SMA kayak kuliah gitu Ibu. Makanya saya masukkan di sini pendidikan Ibu. Sebenarnya berarti kalau orang latar tua, belakang pendidikan orang tua bukan pendidikan ibu aja ya, orang tua itu iya, bapak. Iya Ibu, mohon maaf Ibu. Oke. Jadi nanti tolong ditetapkan, boleh-boleh saja sih karakteristik dimasukkan di sini ya. Oke, karakteristik itu silakan ditetapkan yang pasti. Ya, jenis kelamin, usia, pendidikan orang tua boleh, sangat boleh sekali dimasukkan. Karena fenomena yang ada di sana itu, apakah memang berhubungan nanti? Nah, itu sangat boleh ya, pendidikan orang tua. Dan nanti di kuesionernya Mbak tambahkan pendidikan ibu, pendidikan ayah gitu. Ya kan pendidikan orang tua ada dua, berarti ayah dan ibu, toh sumber informasi gitu, boleh ya dimasukkan. Ya, kemudian Mbak perhatikan kembali kalau mau menganukan karakteristik ya, karena saat ini itu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan maupun perilaku itu sudah bergeser, tidak hanya ini, tapi lebih banyak kalau remaja itu teman sebaya atau lingkungan itu sangat-sangat mempengaruhi sekali. Ya kan, pengaruh teman sebaya itu juga banyak sih yang mempengaruhi perilaku gitu. Ya, jadi nanti karakteristik ini Mbak lihat lagi jurnal-jurnal yang Mbak Putri ini ya, yang fenomena itu. Nah, fenomena itu pasti juga sangat berpengaruh di sana. Maksudnya perilaku seksual remaja itu sangat dipengaruhi itu untuk saat ini. Karena kemarin sempat kajian ilmiah itu sempat membahas ini, itu banyak karena pengaruh teman sebaya itu lebih banyak sekarang ya. Pengaruh teman sebaya sama sumber informasi itu yang dari internet itu sangat-sangat luar biasa.
ya, yang dari pengaruh internet, bukan sumbernya. Perilakunya itu dari internet, itu banyak sekali. Dari media sosial, dari internet, tentunya dari internet ya, bukan media sosial, dari internet sama teman sebaya, itu lebih banyak yang mempengaruhi perilaku seksual itu sendiri. Jadi tidak hanya pengetahuan sebenarnya, ya, tapi nanti tolong dipertimbangkan sih sebenarnya. Kemudian BCD itu pengaruh bahaya seks pranikah dengan berdasarkan, ini apa bedanya dengan yang A, Mbak? Kan sudah jenis kelamin, umur, pendidikan sudah ada di A. Apa bedanya B, C, D? E sampai E. Apa bedanya? Ini Bu, saya jabarkan kemarin. Ini hampir sama ini. Iya. Terus mohon maaf Ibu, nanti saya benar. Oke, masukan saya Mbak Putri, masukan saya untuk mengetahui karakteristik remaja boleh ya. Yang kedua untuk mengetahui tingkat pengetahuan bahaya seks bebas. Nggak usah berdasarkan ya, mengetahui tingkat pengetahuan seks bebas pada remaja di di MTS itu sendiri seperti apa. Ya kan? Kemudian yang kedua untuk mengetahui perilaku seksual remaja pada siswa MTS di hubungan tingkat pengetahuan dengan perilaku. Jadi ada empat, tetapi jangan karakteristiknya yang dijabarkan. Bisa nggak? Paham nggak ini? Iya, Paham nggak? Gitu ya. Itu masukan saya. Nanti silakan didiskusikan kembali ya. Baik Ibu. Itu masukan saya untuk tujuan khusus ya. Kemudian untuk penelitian terkait. Nah, ini dari 1, 2, 3 itu hampir sama. Hampir sama judulnya. Kira-kira perbedaannya apa dengan penelitiannya Mbak? Yang bersama semua nih. Ya, perbedaan judulnya itu apa? Iya. Ada Mbak? Ada Ibu yang di penelitian terkait yang Igit Rahayu itu di situ meneliti tentang HIV/AIDS-nya Bu dengan perilakunya. Kalau untuk yang kedua yang Purnarianti dan kawan-kawan itu Bu, di situ dia yang diambil judulnya oh ya, kalau yang kedua ini Bu hampir sama dengan saya, cuman bedanya dia dia ngambilnya remaja di dusun, di suatu dusun gitu. Berarti tempatnya yang berbeda. Iya, tempatnya. Terus yang lainnya? Untuk yang ketiga Ibu yang Liwerti 2021 kebetulan untuk anak SMA. Nah, kemarin itu di jurnal saya memang fokus pada penelitian ini yang Siger Weder Liwerti Bu. Ngambil dari sini. Oke, nanti lebih dirinci ya, karena nggak Mbak sampaikan tuh. Oh iya. Persamaan perbedaannya nggak Mbak tulis ya. Mbak perbedaannya apa gitu dicantumkan biar kita tahu perbedaannya, apakah dari segi variabelnya, sasarannya, metodenya, desain penelitiannya, ya kan? Ya, itu nanti tolong dijabarkan di sana. Cuma 3 jurnal ya. Tapi untuk proposal ini syaratnya 10 jurnal sudah terpenuhi Mbak Putri. Kemarin untuk di dapusnya iya Ibu, saya sudah ngambil 10 jurnal. Cuma memang saya fokusnya hanya 3 jurnal. Menyebar ya. Iya Ibu. Baik. Kemudian di bab 2 ini banyak sistematika penulisan yang harus dibenarkan masih ya Mbak
adik-adik. Jadi kalau menyusun ini silakan buka buku pedomannya. Seperti contohnya penulis ketik italik atau diketik miring. Nah, ini masih banyak kayak awareness, interest, evaluation, trial, adoption, dan lain-lain. Ya, kalau ini yang tingkat pengetahuannya no dan lain-lain, ada yang sudah di bawahnya belum, hanya no saja. Ya, tahu hanya no aja. Sedangkan untuk comprehension, application, analysis, sintesis belum. Ya, masih banyak. Ya, kalau di sininya saya tandain sih, nanti nggak tahu ngirim ke Mbaknya gimana ini ya. Saya tandainnya di hardnya Mbak gitu. Nah, kemudian masukan saya nih ya untuk di tinjauan pustaka itu kalau bisa dari umum mengerucut ke khusus. Ini punya Mbak ini dengan dari variabel ya bebasnya dulu ya yang disampaikan. Nah, kalau menurut saya sasarannya dulu remaja. Karena nanti remaja itu apa sih masalah yang terjadi di remaja ya. Dari remaja nanti akan ada perilaku seksual. Nanti dalam perilaku itu masukkan perilaku seksual secara ini. Kemudian karena perilaku itu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku itu salah satunya pengetahuan, baru pengetahuan di akhir pengetahuan. Itu masukan saya ya. Nanti mohon diinikan lagi. Nah, kemudian untuk materi terkait dengan pengetahuan sendiri, ini saya belum ada lihat indikator pengukuran tingkat pengetahuannya Mbak. Nanti pengetahuan ini mau di indikator pengukurannya apa? Outcome yang akan Mbak ukur itu indikator atau tingkat pengetahuannya yang seperti apa? Apa pengetahuannya baik, sedang, rendah, atau pengetahuan baik atau buruk? Ya, Mbak belum masukkan di bab ini, di bab 2. Nah, begitu juga dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Punya Mbak ini hanya satu referensi, Liworty ya. Coba lihat yang lainnya ya, karena faktor pengetahuan ini sangat banyak sekali ya sumber masuk. Ya, tapi lihat-lihat di jurnal yang Mbak dapat ya. Karena ini ada beberapa sih faktor pengetahuan itu yang dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian oleh teman sebaya tadi ya. Sebenarnya di dalam lingkungan ini macam-macam, lingkungan sosial juga masuk, dukungan keluarga juga masuk dan lain-lain sebenarnya. Nah, nanti disesuaikan saja gitu. Ya, tapi masukannya yang paling penting untuk indikator itu tadi pengetahuan pengukuran pengetahuan, tingkat pengetahuan. Kemudian juga perilaku, indikator yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ini belum kelihatan. Ya, sebenarnya teori perilaku itu banyak. Ya, perilaku ABC ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku itu banyak. Ya, menurut Roland Green, menurut Sneha Dukar, menurut WHO, yang mempengaruhi perilaku itu macam-macam. Yang ada di dalamnya ada pengetahuan, sikap, ada pengalaman, ada orang tua, ada nakes, ada fasilitas dan lain sebagainya. Silakan dimasukkan. Mbak mau ambil yang mana nanti? Karena ini penting, harus Anda masukkan nanti di kuesioner unsur-unsur yang ada di sana. Tuh, ya. Jadi untuk perilaku masukannya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku itu sama tambahkan. Kemudian indikator pengukuran perilaku tadi ya, perilakunya mau indikatornya apa? Nanti outcome yang Mbak mau lihat. Apakah perilaku itu perilaku positif negatif, apa perilaku yang baik atau yang buruk, atau perilaku yang berisiko atau yang tidak berisiko. Nah, itu yang mana itu Mbak masukkan nanti di sini. Sebagai dasar kita untuk menuliskan DDO, untuk pembahasan dan lain sebagainya. Itu ya, sama untuk penulisan perangkat teori. Nah, pengertian remaja. Nah, pengertian remaja ini juga jangan menimbulkan pro kontra. Di introduction-nya Mbak, yang remaja itu batasannya usianya dari usia 10 hingga 24 tahun. Sedangkan di sini remaja akhir itu saja sampai 19 tahun.
yang dipakai yang mana nanti. Itu akan mempengaruhi juga ya. Jadi introduction yang di LB dengan yang di bab 2 harus sinergi gitu ya. Oke, kemudian terkait dengan sistematika penulisan banyak ya. Saya nggak bisa bahas satu persatu ya. Sistematika penulisan yang kurang huruf, spasi, yang ini itu masih banyak yang perlu Mbak benarkan. Gitu. Oke, kemudian itu mungkin yang ini. Nah, ada beberapa juga yang belum ada referensinya, terutama yang ini ya, yang dampak atau bahaya seks pranikah. Bahaya seks pranikah ini belum ada referensinya, kemudian juga tindakan pencegahan seks pranikah juga belum ada referensinya. Ya, kita masuk ke kerangka teori. Kerangka teori di sini punya Mbak ini sangat simpel sekali, tetapi kalau berdasarkan dari judul itu belum masuk di kerangka teori semua. Ya, jadi kalau masukan saya di kerangka teori itu nanti cantumkan dulu sasarannya. Makanya tadi masukan saya di bab 2 mulai dari umum dulu, yang remaja dulu. Ya, baru remaja ke perilaku remaja tentang bahaya seks bebas. Nah, tentang perilaku bahaya seks bebas ini faktor-faktor yang mempengaruhinya apa aja? 1, 2, 3. Kan dibagikan itu ya ke bawah gitu. Kemudian dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku itu di dalamnya itu ada pengetahuan. Ya, kalau kita baca dari teori-teori yang ada itu salah satunya ada pengetahuan, karena Mbak judulnya ngambil pengetahuan, maka dirinci pengetahuannya, diambil lagi pengetahuan remaja tentang bahaya seks pranikah. Nah, baru ke bawah lagi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan itu apa saja, 1, 2, 3, karena Anda juga mencari karakteristik di sana. Ya, kemudian untuk perilaku remaja yang ada di atas tadi, ditambahkan lagi outputnya, indikatornya apa. Perilakunya, Mbak, indikatornya tadi mau apa? Perilaku baik sedang, atau perilaku yang berisiko, yang tidak berisiko, atau perilaku yang positif negatif, tergantung sumber referensi Mbak Putri. Begitu juga dengan tingkat pengetahuan. Nah, pengetahuan itu nanti outputnya apa? Apa pengetahuan yang baik, sedang, buruk, atau pengetahuan baik atau buruk 2. Ya, tergantung dari referensi yang Mbak dapat. Gitu ya. Itu masukan saya. Kemudian untuk kerangka konsep ini Mbak juga masukkan variabel independen, dependent. Boleh-boleh saja sih variabel dependent, independent. Di sini Anda ada masukkan karakteristik. Nah, jadi masukkan juga di sana ya, karena Mbak ini di tujuan juga ada ya, nanti tambahkan di situ satu kotak lagi untuk karakteristik. Kemudian ya tergantung, kalau Mbak mau kasih yang sasaran atau indikatornya boleh di konsep. Kemudian untuk hipotesis penelitian ini apa sih Mbak? Hipotesis penelitian paham Mbak Putri apa? Hipotesis penelitian itu Bu, variabel yang harus kita ambil. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu Bu. Hasil penelitian yang kita kaji ada hubungan atau tidaknya Bu. Misalnya dari variabel sikap dan variabel perilaku. Saya luruskan ya, hipotesis penelitian itu adalah definisi secara umumnya, itu adalah jawaban sementara dari masalah yang Mbak dapatkan. Ya, masalahnya Mbak nggak jelas di sana tadi, maka di ini juga nggak jelas. Tapi kalau melihat dari judul, itu studi pendahuluan, dari studi pendahuluan Mbak aja deh, masalahnya kan pengetahuannya rendah tuh tentang bahaya seks pranikah. Nah, makanya harus menjawab, ada hubungan nggak sih, gitu kan ya.
Nah, jadi kalau menjawab pertanyaan dari masalahnya, itu kalau menjawab ada atau tidak. Kira-kira kalau Mbak dikasih jawaban, ada hubungan atau tidak ada hubungan. Mbak kira-kira jawaban sementaranya apa, Mbak? Kalau Mbak disuruh pilih, ada atau tidak? Pilih satu atau dua? Atau dua-duanya? Pilih satu jawaban, salah satu jawaban, atau kedua jawaban? Kedua jawaban Ibu, karena kan Kalau Mbak saya tanya nih, ada pertanyaan. Kedua jawaban? Iya Ibu, kedua jawaban. Kedua jawaban kalau saya tanya, Oh tidak kenapa Ibu, kok kedua jawaban? hanya satu Ibu. Kalau Ibu, Kalau saya suruh pilih, ada atau tidak? Kalau saya suruh pilih jawaban, ada pertanyaan nih, ada nggak ya hubungannya? Saya suruh pilih Anda, tanpa melihat nanti hasilnya seperti apa. Ada atau tidak? iya Ibu. Berdasarkan fenomena yang ada berdasarkan dari literatur review Anda. Dari literatur review, dugaannya Mbak itu ada hubungannya enggak? Ada Ibu. Ada atau tidak? Ada Ibu. Ada. Anda memilih Iya. ada ya? Iya Bu. Nah, ya. Berarti ya jawabannya cuma satu. Ada. Berarti hipotesisnya cuma satu. Ya, jangan dua-duanya, nanti bingung Anda. Karena kalau pertanyaan begitu kita disuruh milih jawaban kan nggak mesti harus kita lingkari ada tidak gitu. Pelan-pelan nanti kita. Ya, berdasarkan tapi Anda tetapkan itu berdasarkan literatur review Anda, dari buku, dari fenomena yang ada, dari penelitian-penelitian terdahulu, itu bagaimana fenomenanya. Nanti kalau di analisis penelitian beda lagi kriterianya. Kalau kurang dari derajat dari alfa, HA diterima. Kalau lebih dari alfa, HA ditolak. Nah, itu beda lagi ya. Kalau di hipotesis awal, itu dugaan sementara. Oke, ke bab 3. Saya mengalami kebingungan di sini. Di bab 3. Di situ Anda menjawabnya pendekatan penelitiannya deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebenarnya Mbak Putri mau kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif Ibu. Yang mana? Kualitatif Ibu. Kualitatif. Iya. Anda tahu kualitatif itu apa? Kualitatif itu penelitian yang populasi yang berupa data-data populasi atau sampel Ibu. Terus ya semuanya penelitian ada populasi dan sampel. Ya kalau untuk kuantitatif sendiri itu penelitian semacam ilmiah. Yang berkaitan berarti dengan kalau kualitatif nggak ilmiah? Ilmiah juga Ibu, Kalau cuman kalau untuk kualitatif itu lebih ke kualitatif itu kayak fakta-fakta di lapangan gitu nah Ibu. Apa memang kuantitatif nggak ada fakta di lapangan? Melalui Sebenarnya benar ya jawaban Mbak Putri itu. Kalau kualitatif itu fakta-fakta yang ada di lapangan yang dituangkan dari fenomena yang ada yang dalam bentuk narasi saja. Tanpa kita memandang ada hubungan atau tidak, ada pengaruh atau tidak, ada presentase atau tidak. Jadi kalau kualitatif itu murni naratif. Tidak ada presentasi di sana, tidak ada kata kuantitatif. Kalau kata-kata kuantitatif itu ada numeriknya di sana. Numeriknya apa? Numeriknya ya tadi ada presentasi, kemudian ada angka di sana, ada hubungan di sana, ada pengaruh di sana, ada perbedaan di sana. Itu pasti akan ditampilkan dengan bentuk numerik atau angka-angka. Tetapi kalau Anda memutuskan dengan deskripsi kualitatif, tidak boleh ada bahasa kuantitatif di sana. Anda hanya bisa menyebutkan bahaya seks bebas
di SMA atau perilaku seksual remaja di MTS hubungan. Ini nggak ada. Karena kalau kita menganalisis hubungan pasti akan ada uji di sana di dalamnya. Kalau kualitatif itu nggak ada ujinya. Karena kita hanya menemukan tema-tema atau fenomena-fenomena yang ada di sana yang kita rumuskan gitu. Jadi Anda mau ke kuantitatif atau kualitatif? Kuanti Mbak, kuanti Bu, karena saya kan pakai kuesioner. Iya. Ya sama, iya kuesioner ya. Kalau kualitatif itu lebih cenderung ke lembar Persetujuan. no. Lembar wawancara ya, pedoman wawancara atau lembar observasi ya. Nah, itu kalau kualitatif. Kalau kualitatif Anda harus mengubah dari awal sampai ke belakang. Tapi kalau Mbak mau menentukan kuantitatif, ini boleh ditentukan, dilanjutkan. Tetapi dengan perbaikan ya. Desainnya bukan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, tetapi deskriptif kuantitatif. Ada cross seksional, kalau di kualitatif nggak boleh ada cross seksional. Ya, kalau cross seksional mesti ada uji, pasti ada numeriknya. Ya, nggak boleh ya. Putri ya, nanti diperbaiki ya. Oke, kemudian ini di bawah ini sudah disampaikan di paragraf kedua. Pada studi deskriptif tidak diperlukan hipotesis sehingga tidak dilakukan uji hipotesis. Sedangkan punya Mbak Putri ada hipotesis. Nah, kan kontra itu. Ya. Jadi kalau Mbak Putri memutuskan kuantitatif boleh lanjut, tapi ini diperbaiki. Oke, kalau kualitatif harus dirubah semua dari depan. Mulai dari judul, dari tujuan, mulai dari hipotesis, nggak ada. Ya. Sampai bab 3 ini dihapus, diubah semua. Gitu. Oke, populasi sampel tadi sudah dijawab ya. Semua kelas di sana. Ada 56 remaja di sana. Nah, sebarannya mau diambil semua. Ini nggak ada kriteria inklusi eksklusi ya, Pak? Nggak ada sampai saat ini, Bu, belum. Nggak ada. Terus kalau ada mahasiswa yang nggak masuk, ada mahasiswa, ada yang siswa nggak masuk, ada siswa yang misalnya sakit ya, lama nggak masuk harus istirahat. Kemudian ada siswa yang nggak bersedia menjadi responden. Ada yang siswa yang tengah-tengah itu mengundurkan diri, kira-kira tetap diambil semua. Ibu, mohon maaf, nanti saya benahi lagi untuk kelanjutannya. Sampai saat ini, nanti saya diskusikan sama Bu Harta lagi bagaimana. Iya, oke. Ya, masukan saya nanti diperjelas ya di sini ya. Kalau memang ini boleh ngambil semua, tetapi tetap harus ada kriteria inklusi eksklusi. Kita nggak tahu ke depannya ya, apakah mereka mau bersedia semua atau enggak. Karena kan ini agak sensitif nih, perilaku seksual nih kan ya. Aku nggak mau, itu kalau lihat kuesionernya, aduh kok nggak jadi Bu, saya nggak mau Bu, nggak bersedia. Boleh nggak kita paksa? Ya, nggak boleh. Nggak boleh ya, karena kalau saya lihat kuesioner objektivitasnya sangat tinggi sekali. Karena jarang ya orang yang jujur gitu. Apalagi kalau kamu pernah pacaran, pernah, kamu pernah ciuman, nggak pernah, padahal pernah gitu kan ya. Nah itu, jadi subjektivitas atau tingkat kebohongannya itu sangat tinggi gitu. Nah saya nggak yakin kalau semuanya bersedia. Ya, saya memiliki, aduh Bu, nggak jadi Bu, saya nggak mau Bu, kan boleh saja begitu. Kan kita nggak boleh paksa, ya kan? Ayo kamu harus isi ini, kalau nggak naik kelas, kan nggak boleh gitu kan. Etikanya begitu. Oke, nanti silakan ditambahkan ya. Kemudian untuk variabel penelitian di sini ada variabel penelitian dibedakan ya, variabel independen apa, dependen apa gitu ya Mbak ya. Ini punya Mbak masih belum dibedakan antara variabel dependennya apa, variabel independennya apa, belum ada. Definisi operasional.
Di sini definisi operasional sudah ada sebenarnya hasil ukurnya ya, pengetahuan baik dan pengetahuan kurang, tapi sumbernya nggak ada, nanti ditambahkan. Terus yang nomor 2 kok ada sikap? Mbak apa emang observasi sikap juga? Di tujuan nggak ada, di judul nggak ada. Tiba-tiba di sini ada sikap. Apakah benar begitu? Ini saya ngambil dari itu Ibu, dari jurnal Widyoko 2022. Jadi saya Iya, benar. Jurnal itu bisa Mbak Putri ambil sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan semua yang ada di jurnal itu Mbak ambil, padahal Mbak nggak akan teliti. ya, baik, Ibu. Ya, di judulnya Mbak nggak ada yang menyinggung terkait dengan sikap. Di tujuan Mbak nggak ada yang menyinggung terkait dengan sikap. Nah, ujung-ujungnya di sini definisi operasional ada sikap. Nah, makanya tadi di penelitian terkait nggak ada Mbak sebutkan perbedaannya. Makanya Mbak cantumkan semua. Padahal perbedaannya tadi ada variabelnya berbeda. Penelitian terkait ya ada variabelnya sikap dan pengetahuan. Sedangkan punya Mbak pengetahuan saja. Nah itu yang nggak Mbak identifikasi. Sehingga di sini Mbak masukkan semua apa yang ada di jurnal sebelumnya. Ya kalau bisa karena Mbak itu punya 10 jurnal, jangan konsentrasi hanya 1 jurnal. Ya, yang ini lihat semuanya. Ya. Kemudian yang ketiga, perilaku pranikah. Di sini sudah ada indikatornya dan hasil ukurnya ini ada 2. Ada pernah, tidak pernah. Ada perilaku tidak berisiko, ada perilaku yang berisiko. Ini Mbak pilihnya yang mana? Bisa dijelaskan sama kami. Ada pernah, tidak pernah. Terus kemudian ada perilaku tidak berisiko, ada perilaku yang berisiko. Mbak mau yang pakai yang mana? Yang pertama Ibu, perilaku yang berisiko dan tidak, yang ini yang perilaku sesuai dengan kuesioner saya Ibu, yang perilaku yang berisiko itu loh Bu, yang 26 sampai 34. Oke. Yang kedua Tetapkan sebagai iya, hasil Ibu, ukur ya. Nah, itu kan untuk menjawab pertanyaan kan ya, pertanyaan kuesioner ya. Ya, jadi jangan dimasukkan di sini. Tetapi Mbak nanti harus tahu bagaimana Mbak dari pernah tidak pernah berisiko. Untuk mentransfer ke sana Mbak harus paham. Mbak paham nggak untuk transfer ke sana? Nanti saya cari jurnalnya lagi, saya baca-baca. Oke, Sedikit-sedikit aja, ya Ibu. jadi dari Mohon kuesioner maaf, itu Ibu. ya dari kuesioner kan ada pernah tidak pernah gitu ya. Jawabannya untuk menjadi perilaku tidak berisiko dan perilaku berisiko itu bagaimana caranya? Sama dengan tingkat pengetahuan di kuesioner Mbak itu benar salah. Nah, menjadi pengetahuannya baik dan pengetahuannya kurang. Mbak sudah paham enggak di sana? Ibu, mohon maaf suaranya tadi putus-putus itu. Oh, putus-putus. Oke. Dari kuesioner Mbak pengetahuan pun sama. Di sana kuesionernya benar salah. Ya kan? Nah, dari jawaban benar salah responden itu, Mbak memutuskan responden ini masuk ke pengetahuannya baik dan masuk ke pengetahuannya kurang, bisa nggak Mbak merubah itu? Tahu nggak caranya? Kemarin saya lihat dari penelitian terdahulu kan Ibu, saya ngikut dari penelitian itu, terus saya lihat, saya masukkan dari jumlah butiran-butiran pertanyaan, makanya saya ambil kuesionernya yang dari memang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya dari penelitian terkait itu. Pertanyaan saya bukan itu. Oke, berarti saya simpulkan Anda belum paham. Ya. Maaf, itu dari pertanyaan responden menjawab benar salah. Nah, kira-kira yang benar berapa, salah berapa, terus dia masuk di pengetahuannya baik, pengetahuannya kurang, Mbak tahu nggak caranya? Ini belum masuk ke kuesioner.
baru definisi operasional. Oke, nanti dibaca lagi ya. Nanti kita Iya, belajar Bu. lagi bersama. Oke. Oke, kemudian saya lanjut saja. Nanti mungkin ditambahkan oleh Bu Rida. Waktu dan penelitian. Waktu penelitian itu kalau masukkan saran nggak usah dimasukkan tanggalnya, bulannya saja ya, karena ini sudah bulan Maret dan sudah per minggu kedua ya. Oke, jadi nggak usah dimasukkan ininya. Kemudian masuk ke halaman 23 uji validitas dan reliabilitas. Oke, Mbak sudah ikut kuesionernya yang sudah baku ya? Iya, Ibu, ngambil. Yang sudah ada dari jurnal ya? Iya, Ibu. Nah, ini kenapa kok Mbak uji validitas lagi? Sedangkan di belakang nggak perlu diuji validitas lagi karena sudah baku, ada di halaman 26. Nah, itu membingungkan saya. Ya, di halaman 23 Anda melakukan uji validitas lagi. Di halaman 26 tidak perlu diuji validitas karena sudah ada hasilnya. Nah, itu membingungkan saya. Yang benar yang mana, Mbak? Ini kuesioner sudah baku atau Mbak uji validitas lagi? Yang sudah baku, Ibu. Kenapa 23-nya hasilnya dari mana ini? Ini kemarin saya hitung dari jumlah siswa yang itu, nah Bu, yang 10. Kemarin tuh sempat juga direvisi sama Bu Harta. Cuma memang saya terkendala kurang paham Ibu yang di bagian sini memang. Lah iya ya. Di sini Ya, Anda Ibu, uji validitas menjadi 7 pertanyaan, sedangkan kuesioner di belakang 15 pertanyaan. Nah, itu ya, Ibu, sangat luar biasa berbeda. Nah, ya, nanti silakan direvisi lagi. Kemudian untuk analisa datanya pakai kemudian ini pakai distribusi frekuensi, chi-square-nya ada rumusnya, distribusi frekuensinya nggak ada gitu ya. Tapi kalau chi-square yakinkan ya itu tabelnya 2x2. Ya, tadi Mbak sudah di DO 2x2 nggak masalah kalau chi-square. Kalau lebih dari 2x2 nggak boleh chi-square ya. Oke, kemudian uji validitas ini sudah. Yang teknik pengolahan data di sana ada editing, coding, entry data, cleaning. Nah, coding ini masukkan tadi, boleh jawaban benar, salah, di coding berapa, jawaban pernah berapa, di coding ini berapa. Begitu juga nanti tingkat pengetahuan baik di coding berapa, berapa gitu ya. Jadi untuk menentukan masukkan di SPSS. Yang perilaku berisiko di coding berapa, ini masukkan semua di sana. Penulisan bahasa Latin pun juga sama ya. Kemudian daftar pustaka, penulisan konsistensi penulisan daftar pustaka ini enggak sama ya. Ada yang tahunya ada di depan, ada yang tahunya di belakang gitu ya. Nanti silakan buka lagi. Silakan buka pedomannya lagi ya, di sana ada contoh-contohnya. Kemudian data dari SMA pun juga harus Mbak masukkan di sini. Data dari puskesmas Mbak masukkan kalau ada. Ya, semua data harus ada di sana. Oke, itu data pustaka. Lampiran untuk ini sikap ya, kuesioner sikap hilang karena nggak ada masukan saya. Tapi ya silakan didiskusikan kembali. Kemudian untuk kuesioner pengetahuan ini saya sudah baca. Judulnya Mbak itu pengetahuan khusus bahaya seks pranikah. Betul ya, Mbak Putri ya. Mbak sudah baca kuesioner ini belum? Sudah baca kuesioner tentang pengetahuan seks pranikah belum? Kemarin sempat Ibu, tapi kebetulan yang saya dapat itu yang lama, yang di bawah 5 tahun. Seks pranikah di bawah 5 tahun? Iya, untuk kuesionernya itu ada. Enggak, maksud saya kuesionernya Mbak ini loh. Mbak sudah pernah baca kuesioner yang Mbak tampilkan di sini? Iya, sudah. Yang Mbak lampirkan di sini sudah. Oke. Sudah baca. Mbak kan mau cari pengetahuan yang khusus untuk khusus
khusus bahaya pranikah ya. Nah, kalau saya baca kuesioner ini, yang khusus bahaya pranikah itu cuma 3 nomor. Nomor 3, 4, dan 5. Yang lainnya enggak ada. Karena di sini kuesionernya bukan bahaya pranikah, pengetahuan tentang seks pranikah. Kalau menurut saya, kuesioner ini enggak cocok kalau Mbak pakai khusus untuk bahaya pranikah saja. Sekarang pilihannya, kalau Mbak mau tetap pakai ini, berarti judulnya bukan pengetahuan bahaya seks pranikah, tetapi pengetahuan tentang seks pranikah, bahayanya hilang. Itu, tetapi nanti fenomena-fenomena latar belakangnya ya tetap harus masuk yang tadi. Kemudian kalau ini sudah bagus, silakan cantumkan sumbernya. Ya, kemudian untuk kuesioner pranikah, perilaku ini juga sudah baku ya, Mbak ya? Yang mana ya, Ibu? Yang perilaku seksual pranikah itu ya, Bu? Iya, Bu. Tidak pernah, kenapa nggak dipakai, dibuat tabel juga, jadi enak. Tinggal coret. Nanti saya benahi, Ibu, mohon maaf. Nah, itu kalau memang ini sudah baku juga, silakan dicantumkan sumbernya. Baik, Ibu. Ya. Nah, makanya kalau saya lihat di sini, lihat isi dari perilaku kuesioner perilaku ini, saya khawatir nanti kejujuran dari siswa itu nggak 100% jujur. Karena sangat ini. Kalau mereka, kalau yang nggak malu, yang belak-belakan ya nggak apa-apa. Nah, mungkin itu yang Anda ini, Anda cuma 3 kali bimbingan ya, Mbak Putri ya? Harusnya kan minimal 5 kali bimbingan. 5 kali, Ibu, itu yang lewat print kemarin ke Mbak Desi, yang saya bilang salah, Ibu. Oke. Bagaimanapun Anda harus berterima kasih dengan Mbak Desi ini ya, dengan luar biasa. Dia sudah mengeprintkan, sudah ini kan gitu ya, dengan segala keterbatasan karena nggak tahu nih ya. Makasih Mbak Desi. Oke, mungkin itu saja Mbak Bu Harta. Mohon maaf kalau agak lama dan agak panjang. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Harta. Terima kasih kepada Ibu Ida Hayati sebagai penguji satu proposal hari ini, ujian proposal hari ini. Tadi masukannya sudah banyak sekali ya, nanti mungkin bisa ditambahi dan dilengkapi oleh penguji dua kita, Ibu Rida Wahyuni. Kepada Ibu Rida dipersilahkan. Terima kasih Bu Dwi Hartati, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Ida nih ya, karena banyak sekali dikupas habis sama Bu Ida. Mungkin sedikit saja yang perlu ya Bu. Saya mungkin hanya perlu klarifikasi terkait apa sih yang mau diteliti oleh Mbak Putri, seperti itu ya. Secara garis besar tadi saya sependapat dengan Bu Ida, karena memang saya lihat dari judulnya apa, yang dimau di tujuan apa, yang direncanakan di definisi operasional dan pelaksanaannya apa itu nggak sinkron gitu ya. Di judulnya apa, tujuannya apa. Makanya saya di sini mau bertanya dulu nih kepada Mbak Putri. Jadi Mbak Putri ini mau meneliti tentang apa sih sebenarnya? Seperti itu, boleh disampaikan. Saya mau meneliti tentang hubungan pengetahuan bahaya seks pranikah dengan perilaku seksual remaja, Ibu. NTS sesuai dengan judul cover yang di depan. Pengetahuan dan sikap. Jadi pengetahuan dan sikap ya yang mau kita lihat. Ini pengetahuannya tentang bahaya seks pranikah, kemudian yang mau itu kesatuan saja dipilih ya, misalnya mau lihat
remajanya tuh seksual remajanya sedikit sekali gitu teorinya. Di bab 2-nya masih sangat miskin sekali ya kalau untuk dari apa namanya teori-teori yang ada seperti itu. Kalau saran saya, pendapat dengan Bu Ida tadi, hapuskan bahayanya gitu ya. Jadi fokusin kepada seks pranikah. Cuman saya agak was-was dan sama seperti yang disampaikan Bu Ida tadi, yakin ada responden yang mau, apalagi nanti ini di sekolah keagamaan ya, MTS itu kan sekolah keagamaan gitu ya. Terus kenapa dipilih MTS? Kenapa nggak juga di SMP seperti itu? Apakah ini nanti akan memberikan efek yang ada efek positifnya buat di MTS-nya atau seperti apa? Atau jangan-jangan nanti bisa terhalang ya karena nanti merusak citra dari nah ini perlu diperhatikan. Jadi hati-hati sekali jangan sampai kita apa ya menyenggol terkait sara. Itu tadi memang agak sukar ya, agak sukar orang tuh mau menyampaikan pengalaman-pengalaman pribadinya secara terbuka seperti itu ya. Tapi gambaran kalau seandainya memang itu terkait apa namanya misalnya seksualitas remaja, ini kan kita ada yang pendidikan itu kan wajib ya, pendidikan seksual itu diketahui oleh remaja seperti itu. Kalau gambaran umum seperti itu saya rasa mungkin akan apa ya akan mudah gitu dilakukan ya, tapi ya tergantung dari Mbak Putri dan juga nanti pembimbingnya ya Bu Harta mau arahnya kemana. Tapi biar nggak jelimet di judul ya, kalau memang mau pakai seks pranikah ya boleh, berarti hubungan pengetahuan dengan perilaku seks pranikah pada apa remaja, pada apa di SMP misalnya gitu kan, jelas sudah remaja kalau di SMP ya, kalau dari segi usianya pada itu remajanya berarti dihilangkan seperti itu. Atau memang mau pengetahuan dengan perilaku seksualitas apa seksual remaja, itu salah satu saja yang dipilih. Nanti akan mengikuti untuk di latar belakang, kemudian di tujuan ya, serta di apa namanya di teorinya seperti itu. Nanti itu akan sejalan seperti itu. Berarti Mbak ini penelitiannya ada uji analisisnya ya? Iya, Ibu, kemarin itu sempat saya ke sana untuk kumpul datanya. Jadi kemarin tuh ada uji analisisnya, Bu. Kan belum dilakukan, Mbak. Ini kan masih rencana proposal. Iya, nanti data yang Mbak ambil, kan nanti ada data pengetahuan dan juga perilaku. Ini ada uji analisisnya atau cuma menggambarkan saja? nanti ada uji analisisnya, Bu, dari datanya nanti. Uji analisis, berarti bukan deskriptif, tapi ini penelitiannya analitik ya, bukan deskriptif. Saya lihat di bab 3-nya itu deskriptif analitik tulisannya ya. Jadi bukan mendeskripsikan. Mbak tuh bukan penelitiannya kualitatif, tapi kuantitatif. Iya, Bu. Ya, itu perlu ditekankan dulu. Itu. Ini ya. Seperti di latar belakang yang disampaikan oleh Bu Ida, ya saya sependapat ini masih perlu perbaikan sangat banyak sekali ya, karena memang untuk runtutan dari latar belakang saja masih perlu perbaikan. Saya boleh tanya ya ke Mbak Putri, untuk di latar belakang tuh apa aja sih komponennya yang ada di latar belakang, susunan sistematikanya di latar belakang itu? Di latar belakang itu, Bu, ada dampak, mulai dulu dari pengertian, kemudian ada dampak, upaya, baru itu tadi ada faktor-faktor harusnya, Ibu, terus ada upaya-upaya yang akan dilakukan. Bedakan ya Mbak Putri antara untuk teori di bab 2 sama di latar belakang. Di latar belakang tuh nggak ada pengertian. Latar belakang tuh adanya introduction aja, gambaran umum terkait apa yang mau dibahas. Ya, kemudian tadi benar ditambahkan masalahnya apa dan apa namanya perlu ada elaborasi loh ya di sana. Ya, ini elaborasinya sangat kurang sekali.
yang disampaikan oleh Bu Ida tadi, persentase, prevalensi itu dicantumkan semua. Nggak bisa kita asal pengen mau meneliti tapi tidak ada masalah di sana ya. Jadi harus ada dulu sumber masalahnya baru bisa kita melakukan penelitian. Itu ya, boleh silakan nanti dicari dulu. Mbak tadi menyampaikan banyak sekali fenomena tapi tidak tercantum di dalam sini. Ya, silakan nanti ditunjukkan dapat sumber referensi fenomenanya dari mana ya. Nanti silakan tambahkan untuk di latar belakang ya. Ini dirombak lagi sesuai dari saran Bu Ida. Kemudian untuk di rumusan masalah, ini data-data pendukungnya juga belum ada. Jadi silakan dimasukkan masalah yang ada di Indonesia, yang ada di daerahnya Mbak Putri, bahkan di SMP MTS-nya itu sendiri ya. Ini di SMP atau di MTS? SMP dan MTS gitu kah? Di SMP, Ibu. Di Di SMP-nya? MTS itu, di MTS, Ibu. Di MTS. Tapi di sini Iya. kok SMP garis miring MTS ya tulisannya? Iya, Ibu. Itu tadi sudah dikasih masuk. Tadi saya bilang juga bakal saya ubah nanti untuk MTS aja, Ibu. Oke, berarti MTS ya. Oke, datanya itu harus disesuaikan. Tujuan khususnya juga ini saya kurang setuju ya. Di sini kan Bu Ida tadi saya sependapat ya, coba nanti dilihat apa variabel dependennya ya, coba nanti dilihat lagi. Terus apa nilai keterbaruan dari penelitiannya Mbak Putri? Saya rasa ini sudah banyak sekali penelitian-penelitian ini dilakukan ya Mbak Putri, dan judul yang sama persis pun saya kalau ketika klik di Google itu saya dapat gitu. Apa yang membedakan penelitian Mbak Putri dengan penelitian sebelumnya? Kalau yang dari jurnal yang saya ambil ini, Ibu, yang penelitian terkait yang pertama itu kan yang berbeda dengan saya, dia di sini ngambil tentang HIV AIDS-nya, Ibu. Tapi kalau yang penelitian kedua itu dia berbeda pada tempatnya, Ibu. Tempatnya kan kalau di sini di dusun. Kalau Cuma dari tempat saja yang membedakan. sama Nanti mungkin bisa didiskusikan ya dengan pembimbing, cari apa namanya, mungkin temanya yang bisa harusnya ada pembedanya apa dengan yang lainnya. Jadi jangan sama persis seperti itu, jangan hanya tempatnya saja gitu. Mungkin apa namanya, materinya atau tekniknya seperti itu ya, bisa. Saya lihat di sini ada tulisan observasi juga. Mbak emang pakai observasi penelitiannya, analitik observasi di sini? Jenis penelitiannya menggunakan analitik observasi. Apa yang sebelumnya? Oh iya. Jadi untuk mohon ditulis pembedanya dan samanya dengan penelitiannya dengan penelitian Mbak itu apa dari penelitian sebelumnya, bukan hanya dari penelitian sebelumnya saja yang dituliskan. Ya semuanya ya. Ibu. Maaf, Ibu. Di bab 2-nya ditambah lagi ya Mbak, teori-teorinya sangat sedikit sekali ini terkait pengetahuan perilaku sama ntar nanti mau pakai apa, konsep seksualitas remaja atau mau seks pranikah yang mau ditonjolkan ya, yang dipilih nanti disesuaikan dengan itu. Kemudian saya juga sependapat dengan Bu Ida, teorinya saya rasa nggak sesimpel ini. Coba nanti dipelajarin lagi ya, dibaca-baca lagi teorinya, ya kira-kira faktor apa yang mempengaruhi dan lain-lainnya. Itu bisa terlihat. Nah, di sini saya lihat kalau di kerangka konsepnya di bab 3 apa di bab 2? Setahu saya di bab 3 sih ya. Coba nanti dibaca lagi buku pedomannya ya. Pengetahuan remaja tentang bahaya seksual pranikah. Kemudian dependennya perilaku seksual pranikah pada remaja.
Nah, ini nggak sesuai dengan judul ya. Nanti coba diseragamkan, jadi harus seragam. Ini kemudian untuk hipotesis juga yang mana HA, yang mana H0 ya, itu coba dituliskan. Populasinya berapa Mbak di sini Mbak? 56. Penelitian 56, populasi sampelnya berapa? Sampelnya berapa Mbak? Kalau yang kemarin 10 Ibu. Dapat dari Yang mana 10? awal itu kan waktu saya ke sana yang saya ngajukan pertanyaan ada 10 Studi Ibu pendahuluan. Iya, studi pendahuluan 10 Ibu orang. ada 10. Berarti dari iya. 50 dari 56 ini diambil sudah 10 orang untuk studi pendahuluan, begitu? Iya, Ibu. Berarti populasinya berkurang ya menjadi Iya, sisa 46. 46. Ya, berarti 46 populasinya. Sekarang dari 46 itu berapa orang yang mau dijadikan sampel dalam penelitian Mbak Putri? Kemarin saya maunya sih Bu 46 orang itu, cuman dilihat lagi nanti di lapangan bagaimana Ibu. Nggak bisa begitu. Ya harus ada dasarnya. Kalau memang ada kriteria infusi-ekskusi ya silakan dituliskan. Jika memang ada penghitungan rumus sampel, misalnya tidak bisa mumpuni, kalau misalnya nggak bisa semuanya, bagaimana cara menghitungnya ya supaya kita bisa ambil berapa sampel yang dibutuhkan. Ini coba belajar lagi ya. Untuk sampling, teknik sampling, Mbak Putri silakan belajar lagi. Terus di definisi operasional tadi juga sudah disinggung Bu Ida. Ya, di judulnya apa, keluar di definisi operasional tiba-tiba ada sikap. Nih, ini sikap dipakai apa enggak ini? Enggak, Ibu. Pengetahuan sikap perilaku di sini. Di judulnya cuma pengetahuan dan perilaku. Iya, Ibu. Nah, ini kemudian untuk definisi ini bukan definisi dari variabel remaja dari versi penelitiannya Mbak Putri itu apa ya? Itu yang dituliskan di sini. Ordinal semua ya, ordinal. Kenapa yang dipilih C-square Mbak? Ini pakai C-square ya? Kenapa analisisnya kok pakainya C-square? Bukan uji T, bukan Wilcoxon, bukan kamera sama foto wisuda loh, Pak. Ayo Mbak Putri, kenapa pakainya kok C-square? Oh, ini. Ini kan karena kemarin Ibu karena judul saya ini kan Bu hubungan, jadi saya ngambilnya itu makanya pakai C-square. Belum menjawab ya Mbak, belajar. Iya Bu. Kita untuk univariatnya masih ada kurang, ini pengetahuan tapi untuk perilakunya belum masuk, saya lihat, silakan ditambahkan. Ini Mbak pakai apa? Mau uji statistiknya pakai analis pakai SPSS atau mau uji manual? Gitu. Saya lihat silakan. Ini terus untuk kuesioner ya, untuk kuesioner
Saya masih perlu bertanya dengan Bu Ida juga nih, Bu Ida. Questionnaire. Saya masih ada. Nggak ada. Ada kepunya Bu Ida, boleh pinjam Bu. Karena saya dapat dari punya Bu Harta. Iya, gitu. Ya kalau yang ini ada. Ya, begini. Ini pengetahuan. Oh, ini enggak. Oke. Benar, salah ya. Oke. Ini seks pranikah. Iya, Bahayanya cuma ada di poin 3 dan poin 4. Yang satunya 5 juga ini sosial. Iya. Oh iya, benar-benar. Oke, nanti coba kuesionernya dicari dulu ya, mana yang sesuai. Saya nggak ada nih. Karena di tempat saya itu tadi, ini beda sama punya Bu Ida, perilakunya AB, apa namanya, pernyataan punya saya, perilakunya ini yang ada setuju, tidak setuju, sangat setuju, berbeda. Yang di saya sama di Bu Ida ini berbeda ya. Ibu mohon Kuesioner maaf, Ibu perilakunya. salah ngeprint Ibu kemarin. Salah ngeprint. Mohon Oh maaf iya. Ibu yang sebesar-besarnya. Ini saya dikasih dari punya Bu Harta ini karena yang saya dapat dari Mbak Putri apa namanya tadi diambil sama Bu Harta. Oke, saya rasa itu saja sepertinya dari saya ya. Mbak Putri perlu banyak perbaikan ini dari artikel dari skripsi proposal skripsi yang sudah dibuat ya. Boleh nanti direvisi dulu ya, tapi yang jelas tuh ya fenomenanya dulu sih kalau menurut saya. Kalau memang di sana ada masalah ya silahkan dilanjut, tapi kalau seandainya memang nggak ada masalahnya ya cari yang sesuai apa masalah di sana dulu ya. Ya, terima kasih Bu Harta. Monggo Bu Harta. Ya, terima kasih kepada para penguji, Ibu Rida dan Ibu Ida Hayati. Banyak sekali tadi ya Mbak, sudah dikupas tuntas, dikulik habis ya tentang proposal Mbak Putri Ariyanti pada hari ini. Jadi nanti memang ada beberapa masukan dari Ibu Ida Hayati dari covernya sampai dengan daftar pustakanya. Ada beberapa catatan di saya ya. Nanti dipertimbangkan lagi gitu ya. Memang kadang begitu ya kekurangannya jika konsultasi secara online atau via email kadang ya, tapi saya memaklumi karena situasinya seperti ini. Semoga dengan ujian proposal ini semuanya menjadi jelas gitu ya. Jalannya mau kemana, arahnya mau kemana sudah jelas. Jadi kalau kita mau berjalan itu sudah terang benderang gitu ya. Apakah tadi yang disampaikan para penguji sudah diserap dengan baik, Mbak? Insya Allah Ibu Bisa saya ambil kesimpulannya ya Mbak tadi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ida dulu dari penguji 1 ya. Jadi dikaji lagi tentang judulnya ya, karena dari judul sama bab 1, 2-nya tadi ditambahi sama kuesionernya. Jadi nanti kalau masih mau pakai pengetahuan, bahayanya dihilangkan pengetahuan seks pranikah. Jadi nanti tempatnya juga tadi disepakati di MTS ya, bukan SMP. Di latar belakang tadi juga sudah banyak ditambahi fenomenanya, terus masalahnya, dampaknya, upayanya, terus persentase hasil dan lain-lain itu ditambahi di latar belakang. Di bab 2 juga tadi begitu ya, sudah banyak sekali masukan ya, sarannya
dari para dewan pengarah ditinjau kembali untuk kuesionernya, gitu ya. Disesuaikan lagi dengan nanti judul proposalnya dari Mbak Putri. Seperti itu ya Mbak Putri, kurang lebihnya. Ya, bisa diterima ya nanti jadikan bahan perbaikan. Jika masih bingung gitu ya dengan masukan saran dari Dewan Penguji, bisa dikonfirmasi dan ditanyakan pas nanti konsultasi. Nah, untuk saya sendiri tadi memang uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, yang saya maksud itu kemarin bukan diuji ulang gitu ya untuk kuesionernya, tetapi hasil dari gitu ya kuesioner artikel misalnya dari penelitian A, B, C dan D gitu ya, dicantumkan di situ bahwa sudah diuji validitas, bahwa sudah diuji valid dan reliable seperti saya. Nanti jadi bahan perbaikan kita bersama. Seperti itu. Oke ya. Itu mungkin sedikit saja dari saya karena sudah dikupas panjang kali lebar, dalam kali tinggi dari oleh para dewan penguji. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan lagi ke penguji 1 untuk menyampaikan simpulannya. Silahkan kepada Ibu Ida. Baik, terima kasih Bu Harta atas kesempatannya kembali. Jadi pada intinya secara garis besar karena Mbak Putri ini sudah berupaya sedemikian rupa sehingga sampai proposal ini bisa dipresentasikan, sehingga menurut saya dengan berbagai macam upaya untuk melakukan revisi, saya perkenankan untuk bisa melanjutkan. Tetapi dengan catatan itu tadi ya Pak ya, banyak sekali yang perlu ditambahkan, fenomena-fenomena yang ada itu diperjelas dulu. Karena tadi berdasarkan masukan dari Bu Rida juga, bahwa judul yang Mbak ini sama persis ya, hanya berbeda sikapnya saja dengan penelitian yang terkait yang Mbak tampilkan. Nah, alangkah baiknya kalau Mbak sudah mampu identifikasi masalah fenomena yang ada di sana, seperti yang Mbak katakan tadi, secara garis besar bahwa di sana itu sebenarnya faktornya itu bisa dilihat dari pendidikan orang tua. Nah, belum lagi nanti apakah faktor-faktor penyebab tingginya siswa yang drop out, yang tidak sampai lulus, yang bahkan usianya sampai 13 tahun itu sudah menikah. Apakah faktor-faktor itu sudah teridentifikasi di sana? Nah, kalau belum alangkah baiknya kalau Mbak identifikasi faktor-faktornya apa sih. Nah, termasuk nanti masukkan faktor dari pendidikan orang tua. Nah, kemudian nanti teman sebaya, pengaruh teman sebaya. Terus apalagi ya, sesuaikan dengan judul yang Anda dapat. Sehingga penelitian Anda itu menimbulkan sesuatu yang baru. Apa sesuatu yang baru? Dengan Anda mengetahui faktor-faktor penyebabnya nanti di situ. Kan masalahnya nih, yang jadi masalah nih berdasarkan keterangan Mbak Putri di Penajam sana, khususnya di SMP maupun di MTS itu hampir sama. Tingginya remaja yang menikah sebelum lulus SMP ya, 13 tahun ya, kebanyakan yang sudah daftar, bahkan karena nggak bisa nikah hukum ya, secara hukum, secara negara, maka nikahnya nikah siri, dan itu sangat membahayakan ini sendiri kalau pasangan yang laki-lakinya tidak bertanggung jawab sampai ke belakang. Itu kan yang rugi yang perempuannya gitu kan ya, remaja putrinya itu. Nah, makanya dengan adanya masalah itu yang harus kita selesaikan. Jika
Mbak Putri berhasil mengidentifikasi faktor penyebabnya, maka kita bisa mengusulkan kepada pemerintah yang ada di sana minimal, atau kepada pemegang kebijakan yang ada di sana, baik itu kepala sekolah, RT, lurah, ataupun Pimpus ya, dari segi beberapa sektor, itu bisa kita tawarkan. Ini loh penyebabnya, maka upaya yang akan bisa dilakukan adalah 1, 2, 3, karena penyebabnya sudah diketahui. Kita tahu bahwa penyelesaian masalah itu kalau akar penyebabnya kita ketahui. Nah, kalau akar penyebabnya ini belum kita ketahui, maka nggak ada sesuatu yang baru yang bisa kita tawarkan nantinya. Itu perbedaannya nanti ya Mbak Putri. Jadi harapannya memang penelitian ini bukan hanya sekedar untuk syarat lulus, bukan. Tetapi harapannya memang benar-benar karya ilmiah yang dapat menjadikan sesuatu kebaruan, tadi bilang Bu Rida ya, menghasilkan sesuatu kebaruan, kemanfaatan yang bisa kita tawarkan kepada pihak-pihak terkait. Ya, ini loh yang bisa kita lakukan, karena faktor-faktor penyebabnya tingginya remaja yang menikah di bawah usia, ya di bawah umur kan itu ya, banyaknya yang menikah di bawah umur karena mungkin dia sudah hamil duluan atau karena pergaulan seks bebas dan sebagainya. Nah, itu yang perlu Anda sampaikan di sana. Kalau faktor-faktor lain yang di jurnal-jurnal lain itu banyak, Anda bisa melihat di sana tadi ya, keperbaruannya, pendidikan orang tua, faktor teman sebaya, kemudian mungkin juga budaya. Bagaimana budaya yang ada di Pasir? Apakah budaya-budaya di sana, misal ya, misalnya kalau ada acara apa-apa itu mesti ada yang temennya itu minum-minuman yang membuat orang puyeng itu. Nah, apakah budaya di sana tuh juga ada yang seperti itu? Nah, itu juga penting kita gali. Ya. Kalau kualitatif, boleh kualitatif bagus kalau menurut saya. Kualitatif sasarannya siapa? Sasarannya yang sudah tadi. Yang sudah menikah di bawah 13 tahun. Nah, itu kan lebih bagus. Anda ada gali di sana. Jadi sudah ada sasarannya di sana. Kualitatif lebih bagus. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya, jangan ada tingginya ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seks bebas atau pernikahan usia dini di mana itu tadi. Nah, itu tuh keren itu kalau ada kualitatif tapi. Jadi Anda bisa gali langsung tuh bagi sudah remaja yang menikah kemarin di 13 tahun. Itu Anda kumpulin, kemudian Anda wawancara. Kenapa kok sampai di sana? Gitu. Itu lebih bagus kalau menurut saya. Menurut saya sih, tapi ya kembali lagi kemampuan dari Mbak Putri, kemampuan dari segi waktu tapi kalau waktu itu nggak susah sih. Yang susah itu nanti menyimpulkan di akhir dari hasil wawancara Anda itu ada simpulkan itu di akhir ya. Ya itu kalau pelaksananya nggak mudah, nggak susah. Anda cukup bolak-balik wawancara, rekam wawancara lagi, direkam, disimpulkan wawancara lagi. Nah, itu bolak-balik gitu aja. Nah, itu enak, itu lebih bagus itu kalau dari segi saya loh ya. Tapi kembali lagi, tapi pada intinya saya bisa terima dan bisa lanjut. Keputusannya ada di Mbak Putri sendiri sebagai peneliti dan nanti kepada Bu Harta yang untuk mengarahkan. Gitu Bu Harta, terima kasih. Terima kasih Ibu Ida untuk simpulannya. Dan masukannya yang sangat luar biasa, sudah banyak banget tadi ya Mbak Putri, semoga bisa diserap dan diterima dengan baik gitu ya. Jadi intinya bisa lanjut kalau dari penguji 1 Bu Ida. Terima kasih Ibu Ida atas masukannya, sarannya. Oke. Sama-sama Bu Harta. Oke, saya lanjut ke Ibu Rida Wahyuni. Monggo silahkan Ibu disimpulkan. Ya, terima kasih Bu Harta. Ya, saya berterima kasih sekali tadi sama Bu Ida ya, membuka cakrawala yang sangat luar biasa. Benar, kenapa sih kita perlu ada nilai keterbaruan, kemudian juga esensi dari pendidikan itu dari keterbaruan, kemudian yang adalah menjawab masalah yang memang masalah itu perlu diselesaikan gitu, bukan menimbulkan masalah baru. Kalau misalnya judul yang Mbak sampaikan tadi, kalau menurut saya itu akan menimbulkan masalah-masalah baru.
seperti itu ya. Saya sependapat dengan Bu Ida tadi dan sangat menarik kalau seandainya memang case-nya di sana tinggi angka nikah muda, ya boleh nanti Mbak silakan datangi KUA ya, cari data selama misalnya setahun terakhir berapa sih yang mengalami data orang-orang yang melakukan nikah secara muda seperti itu ya. Itu bisa diambil datanya. Tuh, ya Bu Ida bilang jika dekat di sini mau Bu Ida jadi tim katanya, tim penelitiannya Mbak Putri. Ya, ini sangat menarik sekali, benar Mbak Putri. Tapi jika memang Mbak Putri belum belum punya pengalaman banyak terkait kualitatif ini memang jagonya Bu Ida ya. Kualitatif boleh kuantitatif saja. Jadi mungkin ada dilihat dulu gambarannya, kita mau lihat fenomenanya kira-kira faktor apa penyebabnya. Nah, boleh ambil 2 faktor lah di sana, nggak apa-apa, 2 faktor saja. Nanti yang menjadi penyebab kenapa bisa budaya. Misal nih ya, seperti di daerah Mataram, daerah itu ya, Nusa Tenggara itu mereka ada yang budayanya pakai acara kawin culik gitu. Jadi sebelum dia nikah dia diculik dulu gitu ya. Ini kan budaya juga yang akhirnya banyaklah case-nya nikah muda di situ. Atau sistemnya seperti di Bali. Kalau di Bali dia dicoba dulu sebelum nikah gitu ya. Ya itu budaya. Ya memang seperti itu. Ya memang seperti itu case-nya ada di negara kita gitu ya. Nah, kita ingin tahu apa yang terjadi di sana gitu ya. Atau mau dari sudut pandang satu saja budaya misalnya di sana. Jangan-jangan mau budaya di sana gitu ya. Nah ini perlu coba dicari dulu masalahnya gitu, karena kita nggak bisa asal neliti dapat judul dari dari jurnal sebelumnya kita buat judul sama persis, nggak bisa seperti itu Mbak Putri. Jadi memang harus ada fenomenanya. Ya silakan dicari. Nah ini menarik kalau menurut saya terkait faktor penyebab tadi kawin muda ya di sana ya, kawin muda boleh. Atau jangan-jangan salah satu penyebabnya adalah corona. Ya, benar, karena case-nya bisa jadi gitu ya. Nah, itu dia. Jadi saya lebih sepakat dengan yang disampaikan oleh Bu Ida tadi. Jadi sudah ada case-nya, kemudian bagaimana kita memberikan pandangan ilmiah dari case yang ada itu. Dan ini nanti bisa gitu ke sekolah-sekolah, nanti imbasnya akan panjang seperti itu ya Mbak Putri ya. Kalau menurut saya sih itu, atau mungkin nanti bisa cari juga kalau misalnya mau lihat data yang hamil muda misalnya gitu, bisa dicari di puskesmas gitu ya, atau nyari respondennya di puskesmas boleh, cari yang muda nanti itu yang dijadikan responden gitu ya Mbak Putri ya. Saya rasa seperti itu Bu Harta. Ya, terima kasih kepada penguji 2 Ibu Rida Wahyuni atas penyampaian simpulannya. Jadi ini gimana Bu untuk bisa lanjut ya Bu ya, Ibu Ida dan Ibu Rida dengan catatan-catatan tadi yang banyak ya. Iya Bu. Mungkin bisa dijadikan perbaikan untuk proposal Mbak Putri ya, bisa dilanjut ya. Oke. Halo? Iya, bisa Bu. Silakan. Oke. Terima kasih kepada penguji 1 dan 2. Jadi untuk keputusannya untuk revisi ini dikasih waktu berapa hari, Ibu penguji, Dewan Penguji? Kalau dari buku pedoman maksimal itu 2 minggu. Maksimal 2 minggu di buku pedoman. Nah, harapannya sebelum itu harapannya dalam 1 minggu ini sudah ada revisi gitu. Jadi biar cepat juga Pak penelitiannya. Jangan ditunda-tunda gitu ya. Nanti lupa apa yang direvisi. Apa saja yang direvisi ya. Oke, terima kasih Ibu Ida. Bu Rida bagaimana? Enggak Ibu, sama. Iya ya. Jadi kepada Mbak Putri nanti ditunggu selama 1 minggu ini hasil revisian sudah masuk ya di penguji 1 dan penguji 2 juga termasuk saya. Begitu Mbak Putri Arianti, bisa diterima? Bisa Ibu, baik. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin.
dengan berakhirnya sesi terakhir kita, berakhir pula sidang sempro pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para Dewan Penguji, baik penguji 1 maupun penguji 2 yang sudah membuka cakrawala, kata Bu Rida tadi, memberikan banyak sekali masukan, saran untuk perbaikan bagaimana nanti berjalannya ya proposal dan penelitian ini ke depannya sampai di hasil akhir. Seperti itu ya Mbak Putri ya. Semoga catatan dari saya segera untuk direvisi, malam ini bisa bobok tenang dulu ya, relax dulu, cas dulu baterainya lagi, besok baru kita bekerja keras lagi ya. Semangat. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, teman-teman di kelas Regular Transfer Samarinda ini yang sudah berpartisipasi dan support untuk ujian hari ini. Mungkin itu saja Ibu Ida dan Ibu Rida, terima kasih. Dan teman-teman rekan-rekan semuanya, saya akhiri sidang hari ini dengan menutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi Ida wabarakatuh. dan Ibu Rida. Sama-sama Bu Terima kasih, Bu Ibu Harta. Ida. Nggih. Selamat ya Mbak Putri. Selamat Mbak Putri. Terima kasih Oke. Ibu. Mohon Semangat maaf kalau ada ya. salah-salah Live dulu. kata Ibu ya. Izin Mbak live Harta, ya. Mbak Rida. Ya. Semangat revisi Mbak Putri. Ya Ibu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Ibu. Tidak apa-apa. Semuanya